Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dewi Sofyanati Zahro dari UIN Wali Songo yang melaksanakan PPL di Mantika Blitar. Nah, ini hasil dari anak-anak yang mengumpulkan tugas kemarin. Tidak lupa saya dengarkan dan saya beri feedback. Nah, masuk ke pembelajaran kedua minggu ini. Saya 4 menit lebih awal membuka kelas. Namun saya belum memulai pelajarannya, hanya menyapa dan mengetes kira-kira sudah berapa anak yang sudah hadir. Nah, ini sampai jam 7:30 baru saya mulai dan saya pimpin doa. Belajar dari pertemuan kemarin, kalau absensinya di list secara bergantian itu akan membuat rancu pembelajaran. Maka saya cukup meminta anak-anak untuk japri saya dan tetap absen di e-learning. Nah, kelebihannya kalau dengan japri itu jamnya akan terlihat siapa yang tepat waktu, siapa yang terlambat. Nah, kemudian absensi sudah. Lalu saya mengawali pembelajaran dengan memberikan stimulus anak-anak agar mau berpikir. Pelajaran hari ini itu adalah bahasa Inggris dari mengumumkan pendapat dan memberi pendapat. Nah, anak-anak ada yang menjawab bahasa Inggrisnya apa, saya tanya lalu dijawab seperti itu. Lalu saya bertanya lagi, kira-kira kalimat untuk menanyakan opini itu contohnya seperti apa? Lalu ada yang merespon, how's your opinion? Lalu saya benarkan, what's your opinion? Itu adalah kalimat yang umum untuk menanyakan pendapat. Nah, di sini saya juga memberi tambahan. Kalau untuk pendapat itu bisa diterima atau tidak diterima. Atau dalam bahasa Inggris kita bisa menyebutkannya dengan nama agree or disagree. Di sini saya memberikan contoh, kalau agree itu I agree with you or I'm 100% with you. Untuk ketidaksetujuannya bisa dengan kata I disagree with you or I'm not in line with you. Dan kemudian setelah saya memberikan contoh tersebut, anak-anak memberikan ekspresi lain dalam agree or disagree. Nah, ada yang mau menjawab. Tidak lupa ketika anak-anak mau menjawab, saya selalu menyematkan kata positif agar anak-anak lebih termotivasi untuk terus aktif di kelas. Kemudian saya juga mengecek siapa yang sudah membaca WhatsApp saya. Nah, di situ saya secara random memilih menunjuk murid yang bernama Arfian dan juga Haidar untuk memberikan ekspresi, mengungkapkan pendapat yang lain. Nah, sambil menunggu murid yang saya tunjuk menjawab, jadi saya memberikan video, short video dengan durasi 30 detik. Ini berisi conversation tentang asking and giving opinion. Jadi saya minta anak-anak untuk mencari mana kalimat yang menunjukkan asking, mana yang menunjukkan giving opinion. Nah, tidak lupa saya memberikan semacam jiwa kompetitif di sini dengan kata 5 penjawab tercepat akan mendapat nilai plus. Tidak lupa semangat. Nah, ini juga ada yang mengeluhkan ya, video 30 detik saja ada yang sinyalnya tidak kuat. Oke, sudah ada yang merespon. What do you think about it? Ya, oke. Di sini sudah ada yang merespon, lainnya anak-anak juga mengikuti, dan saya minta kalau jawabannya itu lebih banyak itu lebih baik. Tidak lupa saya beri feedback. Di sini ada yang misunderstanding juga ya. Saya minta dari yang video saya share, tapi dia mengungkapkan pendapatnya sendiri. Benar, tetapi itu tidak sesuai dengan yang saya minta. Oke, jam 7.55 saya close kuis ini. Anak-anak masih memberikan pendapatnya. Lalu di sini
Saya menggarisbawahi kalimat yang belum disebutkan anak-anak. Saya tanyakan, ini termasuk kalimat apa? Nah, lalu anak-anak menjawab giving opinion. Nah, itu jawaban yang benar. Lalu saya memberikan kesempatan kepada anak-anak yang lain selain yang tadi sudah menjawab untuk mengemukakan pendapat mereka tentang isu komen mereka tentang pembelajaran online lewat WhatsApp secara pro dan kontra. Rules-nya seperti itu yang saya berikan. Lalu anak-anak sudah mulai menjawab. Nah, ini ada jawaban pertama kurang kontranya, jadi saya minta untuk menambahkan hanya kontra, kurang pro-nya, jadi saya minta untuk menambahkan. Lalu anak-anak yang lain juga mulai memberikan opini mereka. Lalu tidak lupa saya memberikan feedback dan juga pujian. Di sini anak-anak sudah mulai bisa menemukan kosakata lain selain I think dan in my opinion, karena tadi jelas-jelas di rule saya melarang ya I think dan in my opinion. Tujuannya untuk apa? Biar anak-anak itu bisa lebih menggali kosakata yang lain selain itu. Di sini anak-anak sudah mau menggunakan kata lain seperti in my experience, I find. Lalu apa? Ini masih ada yang I think dan in my opinion, tapi masih sudah saya ingatkan. I guess, off the top of my head, ini seperti ini. Nah, oke, secara keseluruhan opini anak-anak tentang pembelajaran online melalui WhatsApp kalau dirangkum itu kendalanya adalah bosan. Jadi mereka sering merasa bosan karena fiturnya WhatsApp itu yang sangat terbatas. Dan juga untuk pro-nya, memang WhatsApp itu adalah yang direkomendasikan oleh sekolah dan juga guru pamong, karena kalau menggunakan WhatsApp itu sinyalnya bisa dijangkau di semua daerah. Tapi sayangnya itu kalau di daerah yang sinyalnya kurang memadai untuk mengirim video atau file yang berukuran besar, itu pasti akan lebih lama menerimanya. Lalu saya menulis feedback seperti ini. Nah, lalu saya sebelum menutup pembelajaran, saya tambahkan list daftar ini. Ekspresi untuk meminta pendapat, memberi pendapat, menyetujui pendapat, dan juga menolak pendapat. Nah, kelas saya cukupkan untuk hari ini, dan juga tidak lupa saya memberikan tugas. Nah, tugas untuk hari ini membuat dialog, short dialogue yang memuat asking and giving opinion. Nah, di sini yang mengerjakan itu adalah yang tidak aktif di grup, karena yang sudah aktif di grup sudah termasuk dianggap mengerjakan tugas. Nah, jadi ini merupakan reward bagi mereka yang sudah mau aktif di forum. Kemudian ini masih ada yang bertanya tema dan juga via apa. Oke. Demikian pembelajaran pada hari ini yang saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.